Sutra teratai yang menakjubkan bab 21 kekuatan gaib tata gata. Samadhi dari tempat mustika dipenuhi mustika dharma. Xing Fa Xiang Sutra Teratai episode 1776. Di dunia ini, waktu terus berjalan, kehidupan juga dilalui dengan tanpa jejak. Waktu menghabiskan segalanya, merenggut secara diam-diam segala sesuatu dalam kehidupan. Semuanya adalah tidak kekal. Meskipun semua adalah tidak kekal, meskipun waktu terus membawa pergi segalanya dan mengikis segalanya, namun masih dipenuhi banyak rasa syukur. Setiap tahun terdapat satu hari yang sulit dilupakan, yaitu Hari Waisak. Ini adalah hari penuh syukur, hari yang menyentuh dan sulit dilupakan. Setiap tahun terdapat Hari Waisak, hal yang mengharukan setiap tahunnya merupakan cerita yang berbeda-beda. Walaupun perayaan yang sama dengan ketulusan yang sama, terharu dan rasa syukur yang sama, tetapi mempunyai cerita yang berbeda-beda. Tahun ini, 2020, 3 perayaan digabungkan menjadi satu. Pada upacara pemandian Rupang Buddha, banyak negara secara bersamaan terhubung secara daring, diterjemahkan ke dalam 9 bahasa. Yang lebih mengharukan adalah para tetua dari berbagai vihara berkumpul bersama di vihara Linci Hukuo. Betapa agung! Setiap guru Dharma berpenampilan agung menyalakan dupa di vihara Hukuo. 3 guru Dharma yang menyalakan dupa merupakan persamuan Dharma yang sangat megah dan agung. Didampingi dengan koneksi video, dimulai dengan pelafalan gatra pendupaan. Di layar, terlihat 3 guru Dharma yang menyalakan dupa. Begitu kamera beralih, terlihat Gria Jinse yang juga sedang menyalakan dupa. Dapat dilihat bahwa sambungan konferensi video ini tersambung tanpa ada penundaan sedetik pun. Konferensi video antara Taipei dan Hualien, sambungan ini membuktikan momen tersebut tanpa ada penundaan. Kekuatan gaib Buddha. Di dalam bab kekuatan gaib mengatakan demikian. Kita sudah mendengar tentang ini selama 10 hari terakhir. Setiap hari kita menyaksikan kekuatan gaib ini. Ini terjadi dalam sebesit niat pikiran tanpa perbedaan detik. Seiring berjalannya waktu, interaksi kita tidak ada jeda sama sekali. Benar-benar sangat mengharukan. Namun, acara seperti ini, kita benar-benar memiliki banyak hal untuk disyukuri. Begitu agung melihat 3 guru Dharma mempersembahkan 3 dupa. Ada puluhan guru Dharma menciptakan suasana yang begitu agung. Begitu banyak guru Dharma yang mampu memimpin begitu banyak penganut agama Buddha di seluruh dunia untuk merayakan Waisak. Ini adalah pembukaan acara, membuat semua orang membuka TV atau ponsel mereka. Setelah kita membuka link video, banyak kantor cabang penghubung di banyak negara serta rumah tangga perseorangan. Semuanya terhubung secara online pada waktu yang sama. Semua orang begitu agung. Relawan Ceci mengenakan seragam komite. Setiap rumah tangga seperti ini begitu megah. Hari ulang tahun Buddha Shakyamuni, pendiri agama Buddha, relawan Ceci harus mengikuti aturan memimpin keluarga mereka dalam perayaan tersebut. Di kantor cabang penghubung, penampilan relawan Ceci juga begitu agung. Di banyak negara, ada banyak koneksi terhubung. Dengan guru Dharma mulai memimpin, Buddha Dharma diperluas di mana-mana. Ada juga banyak keluarga yang terhubung. Semuanya terkoneksi, terhubung melalui udara, dan kemudian turun lagi dan menyebar dari sana. Dimanapun di dunia, orang hanya perlu menekan tombol untuk melihat ini di TV atau juga bisa melihat di ponsel. Semuanya mengungkapkan ketulusan mereka. Ini adalah tahun 2020, kisah yang sangat menyentuh. Para guru Dharma membawa Dharma untuk merayakan Hari Waisak. Buddha, Dharma, Sangha benar-benar menciptakan suasana yang agung. Segalanya lengkap dan ditampilkan di hadapan banyak orang tanpa memandang agama apapun, di mana dan kapan saja.
Begitu dimulai, semuanya tersambung secara bersamaan. Inilah yang disebut koneksi tanpa batas. Karena ada begitu banyak orang yang bersungguh hati dan penuh ketulusan demi menghadirkan momen agung ini. Para guru Dharma demi momen agung ini berlatih berhari-hari di bawah terik sinar matahari. Di bawah terik matahari, mereka tetap berlatih tanpa pantang mundur. Gladi resik di bawah terik matahari. Turun hujan. Kriya Jingse turun hujan selama beberapa hari. Gladi resik. Gladi resik dilakukan di tengah hujan. Guru Dharma berada di Taipei, mereka meminjam tempat, berkumpul dan melakukan gladi resik di bawah terik matahari, berulang kali dengan tekad menyempurnakan tempat upacara pemandian rupang Buddha yang penuh keagungan. Ini benar-benar bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi bagi para guru Dharma senior dan para sesepuh, mereka terus-menerus mengimbau kepada umat Buddha, para pengikut, bahkan semua orang yang ada di dunia. Pandemi ini adalah sebuah pembelajaran besar, menyuruhkan kepada semua orang untuk menjaga sila dan menjalani kehidupan vegetarian. Menjaga sila dan bervegetarian, yaitu harus menjalani vegetarian. Inilah seruan tulus para guru Dharma yang telah disampaikan berkali-kali. Sekarang ingin mempromosikan vegetarian, bukan saja digerakkan oleh umat Buddha, organisasi internasional juga sangat mendukung gerakan ini. Tahun ini, 2020, orang-orang mulai mendukung bervegetaris dengan tulus. Pemandian rupang saat perayaan Waisak tahun ini, setiap orang diingatkan untuk membangkitkan hati yang tulus, berdoa kepada para Buddha dan Bodhisattva, juga kepada para dewa pelindung Dharma agar mendapatkan berkat. Mendoakan agar virus COVID kali ini dapat segera berlalu dan hilang. Setiap umat manusia dapat hidup dengan tenang dan damai. Banyak orang memiliki kisah mereka sendiri dalam hatinya. Yang ingin didoakan juga berbeda-beda. Ini karena banyak orang yang sudah bervegetaris dengan tulus untuk beberapa waktu. Jadi mereka berdoa dengan tulus. Ada banyak kisah dari mereka. Ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Biksu Chin Yao. Meski menempuh perjalanan jauh, mereka tetap datang di Vihara Candi Ji Huguo untuk berpartisipasi, mewakili Ceci dan umat Buddha seluruh dunia, membacakan doa dan harapan, mendoakan kedamaian dunia. Ada Master Wu Jie, Master Ming Guang, juga ada Master Hou Xian, Master Ta Hui, Master Ran Long, dan lainnya. Banyak masa memimpin puluhan orang dalam satu hati, bersatu dalam satu niat, bersama-sama berdoa dan berikrar demi kedamaian dunia. Pesan Dharma ini sudah disampaikan pada banyak negara. Setiap orang mendengarkannya, setiap orang dapat merasakannya. Tentu saja kita juga harus berterima kasih kepada staf kita. Beberapa hari sebelum perayaan dimulai, mereka menyiapkan tempat penyiaran, membuat pengaturan dan mempersiapkan untuk dokumentasi. Tidak peduli seberapa maju teknologi, kita masih memerlukan alat dan manusia. Saya sangat berterima kasih kepada staf TAI TV yang mengatur peralatan di beberapa lokasi, berkomunikasi dan mengatur tempat sehingga tidak ada hambatan. Ada banyak hal yang dapat disyukuri. Saya juga berterima kasih kepada tim Ziye yang memimpin sebuah kelompok besar dari anggota Ceci, Cecing, dan komite. Tiap tahun, seluruh kelompok harus merancang perayaan Hari Waisak beberapa bulan atau bahkan setengah tahun sebelumnya. Mereka membuat rencana, mengatur, dan mengkomunikasikan dengan yang lain dan lain-lain. Baik video pendek yang saya lihat sebelumnya ataupun keseluruhan acara yang ditampilkan kepada semua orang. Baik video 10-20 menit atau bahkan cuplikan berita 2-3 menit. Ini semua adalah hasil dari persiapan hampir setengah tahun. Di Taipei, Hualien, Taichung, Kaohsiung, Qingshui dan Dajia, di begitu banyak yayasan Ceci sehingga tidak bisa disebutkan semuanya.
Meskipun tidak ada begitu banyak umat, ketulusan yang sama tetap ada di sana untuk menghormati majelis Dharma pada perayaan Waisak. Orang-orang mengikuti pedoman menjaga jarak, tetapi mereka tetap sangat tulus berdoa untuk kedamaian dunia. Ini sangat mengharukan. Ceci juga memiliki 3 festival setiap tahun. Rumah sakit Ceci kita di Taipei, Xindian. Rumah sakit Xindian kita telah beroperasi selama 15 tahun. 15 tahun yang lalu, tahun 2005, saya ingat saat itu, prosesi pemandian rupang Buddha yang diadakan di Xindian dan acara pembukaan rumah sakit Xindian. Dari alun-alun luas di luar, hadirlah para bodhisatwa perawatan medis, tabib agung, anggota komite kita, komite kehormatan. Lebih dari 4.000 orang dari 20 negara telah kembali. Seluruh alun-alun di depan rumah sakit Xindian dipenuhi orang. Suasananya rapi dan tertib untuk merayakan Hari Waisak dan pembukaan rumah sakit Taipei. Ini adalah tahun yang tidak akan pernah terlupakan. 15 tahun yang lalu, rumah sakit Xindian dibuka pada hari yang sama dengan Hari Waisak. Jangan lupakan tahun itu. Jadi ada banyak cerita yang tidak habis diceritakan. Jadi kita harus tahu bahwa di dunia ini, ketika kekuatan cinta kasih semua orang bersatu, ini disebut berkah agung. Hati yang murni adalah ladang berkah. Prosesi pemandian rupang Buddha, apakah harus di vihara Buddha atau di tempat yang didekorasi seperti ini baru disebut sebagai prosesi pemandian rupang Buddha? Sebenarnya kita setiap hari, kita benar-benar memandikan batin Buddha kita. Setiap hari membersihkan batin kita. Setiap orang memiliki sifat hakiki. Hati memiliki Buddha. Jadi, Buddha berada di batin kita. Kita harus membersihkan Buddha, membersihkan sifat hakiki kebudaan kita sendiri. Ini disebut sebagai melenyapkan kerisauan. Jadi, di batin setiap orang memiliki batin Buddha semula. Batin Buddha semula berada di dalam batin kita dengan bersih dan tidak ternoda. Ini disebut sebagai tempat mustika. Mari kita lihat bagian naskah sutra ini. Samadhi dari tempat mustika bagawan dipenuhi dengan harta dari jasa kebajikan dan memperoleh pencerahan tiada tara. Dari samadhi dari tempat mustika ini diberikan mustika dharma kepada semua. Inilah sebabnya disebut sebagai tempat mustika, berata luas di semua dunia. Buddha berdiam dalam samadhi, konsentrasi dan pikiran benar. Ini adalah sejenis mustika pada pintu dari alam dharma, bersungguh hati untuk melihat naskah yang baru saja dibicarakan. Samadhi dari tempat mustika bagawan, berarti kita semua orang juga sama. Kita juga memiliki samadhi dari tempat mustika. Semua orang memiliki hati Buddha. Hati Buddha kita bersih, inilah samadhi kita, sehingga disebut tempat mustika. Kita semua orang seharusnya juga memilikinya. Adalah kita yang di keseharian tidak membersihkannya dan menyapunya, membuatnya memiliki kekeruhan. Di dalam batin Buddha Sakyamuni telah murni tanpa tercemar. Tempat mustika samadhi dari batin telah tiada hentinya terakumulasi, dipenuhi dengan harta dari jasa kebajikan dan memperoleh pencerahan tiada tara. Bukan hanya batin yang murni saja dan masih terus melatih diri sejak lama dari kehidupan ke kehidupan, tiada hentinya terakumulasi. Melatih jalan bodhisattva, 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya. Tiada henti-hentinya mengakumulasikannya dari kehidupan ke kehidupan sehingga disebut dipenuhi dengan harta dari jasa kebajikan. Mengakumulasi begitu banyak harta dari jasa kebajikan membuat di dalam batinnya sangat kaya. Sekarang telah memperoleh pencerahan tiada tara, melatih diri di alam manusia, tercerahkan di alam manusia, telah melompati dan terbebas dari alam manusia, terpadu menjadi satu dengan alam manusia, disebut pencerahan tiada tara.
Ketiadataraan dari pencerahan, ia berada di dalam kehidupan Buddha, sehingga kehidupannya sangatlah bersih, kebijaksanaan sangat kaya, segala sesuatu di alam semesta, tiada satu pun yang tidak diketahui, tiada satu pun yang tidak disadari, sehingga disebut tempat mustika samadhi. Di dunia ini, kita hidup dengan penuh ketidakberdayaan. Tetapi, Sang Buddha datang dan pergi penuh dengan keleluasaan. Oleh karena itu, dunia samadhi adalah dunia yang sangat bersih yang merupakan tanah dari Buddha Sakyamuni. Lihatlah ketika Buddha Sakyamuni memberikan peramalan kepada para muridnya. Selalu disebutkan, kelak mereka akan berada di tanah Buddha mana, dengan nama negara apa, wah semuanya tampak agung dan lain sebagainya. Lalu, apakah tanah suci tempat Buddha Sakyamuni berdiam tidak agung? Tentu saja agung, karena adalah samadhi dari tempat mustika. Mustika Dharma, tempat mustikanya begitu berlimpah, bahkan bisa dibagikan kepada orang lain. Inilah Buddha yang berdiam dalam samadhi yang bersih dan tanpa hambatan. Kebijaksanaan batinnya sungguh melimpah dan tidak kekurangan, sehingga disebut sebagai samadhi dari tempat mustika. Mustika Dharma, kebijaksanaannya juga dapat dibagikan kepada semua makhluk. Inilah sebabnya disebut sebagai tempat mustika. Dari pemikiran Buddha dan batin terdalam itulah yang disebut sebagai tempat mustika. Di dunia Buddha, tempat itu disebut sebagai tempat mustika. Meskipun Sang Buddha berada di dunia saha kita, tetapi batinnya tidak ternoda. Dari kebijaksanaan dan berkah kebajikan yang keluar darinya dinamakan tempat mustika. Berkah Sang Buddha membawa berkah dan manfaat bagi banyak orang. Kebijaksanaan Buddha melampaui dunia ini. Oleh karena itu, kondisi batin yang seperti ini menghasilkan apa yang disebut sebagai tempat mustika. Sedangkan dari kondisi batin kita menghasilkan kerisauan. Namun, dari kondisi batin Sang Buddha yang lahir adalah tempat mustika. Meluas di semua dunia Buddha, berdiam dalam samadhi, konsentrasi dan pikiran benar, Buddha dapat melakukannya. Kebijaksanaan dan berkah kebajikan beliau serta tanah suci Buddha dari negeri batin Buddha, semuanya adalah mustika dari batin Buddha. Dunia negeri adalah dunia negeri, maka dunia Buddha semua berada dalam samadhi. Walaupun sudah membahas banyak hal, semua tidak lepas dari keadaan samadhi Buddha. Melihat dunia dari dalam batin Buddha, pemikiran benar seperti ini merupakan alam Dharma. Suatu gerbang menuju mustika, maka pintu hati Buddha semuanya adalah mustika. Karena itu, silsilah Dharma dan Masam semuanya penuh dengan mustika. Dalam kesadaran Buddha yang tercerahkan, terdapat kekayaan yang luar biasa. Semuanya adalah mustika Dharma. Kita semua harus lebih bersungguh hati. Dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Oleh karena itu, naskah sutra sebelumnya menyatakan, berkat kekuatan gaib dari Buddha, semua dapat melihat dunia saha ini, dan para Buddha yang duduk di atas singgasana singa, di bawah pohon pusaka yang tak terhitung dan tak terbatas miliaran koti banyaknya. Sutra Teratai Bab 21 Kekuatan Gaib Tathagata. Lihatlah betapa kayanya batin Buddha, berkah kebajikan dan kebijaksanaannya. Inilah yang disebut kekuatan batin Buddha. Dengan kekuatan batin inilah Buddha memandang semua makhluk di dunia saha ini. Dengan kondisi batin Buddha melihat semua makhluk yang ada di dunia saha. Dunia saha yang perlu menahankan penderitaan. Bila kita tidak dapat menahankan penderitaan, tiada dharma untuk membebaskan. Setiap hari saya berkata kepada diri saya sendiri, selalu mengingatkan diri sendiri, bersabarlah, bersabarlah, harus mampu untuk bersabar. Kalau tidak, sungguh tidak ada jalan keluar.
Jadi kita semua harus berlatih bersabar, harus mampu untuk bersabar. Dengan demikian, kita akan mampu mencari jalan keluarnya. Melalui kekuatan spiritual Sang Buddha yang menakjubkan, kita akan dapat melihat di dalam dunia saha. Ada para Buddha yang duduk di atas singgasana singa, di bawah pohon pusaka yang tak terhitung dan tak terbatas miliaran koti banyaknya. Sebenarnya, untuk menjelaskan hal ini lebih menyeluruh, jika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Sang Buddha, setiap lingkungan itu indah. Semua pohon adalah pohon harta karun dan semua orang adalah Buddha. Sesungguhnya kita dapat menikmati keteduhan yang sejuk di bawah setiap pohon. Setiap pohon memiliki singgasana berhiaskan permata. Ketika cuaca di luar sangat cerah, melihat sebuah pohon, kita segera pergi ke sana dan duduk di bawahnya. Di bawah setiap pohon ada seorang Buddha, terpapar sinar matahari bisa sangat tidak menyenangkan. Ketika kita duduk di bawah pohon untuk menyejukkan diri, pikiran kita terbuka, dan saat kita menikmati keteduhan, kita menjadi seperti seorang Buddha. Prinsip yang sama, jadi kita semua bekerja keras dan harus bertahan dalam panasnya ketidaktahuan kita. Kita harus berhenti dan beristirahat sejenak, dan kita akan menemukan keteduhan pohon harta karun di mana-mana. Jadi, kita berusaha untuk berhati-hati. Kita akan dapat memahami hal ini. Bagian naskah sutra berikutnya, selain melihat pohon harta karun, semua Buddha telah berkumpul dan duduk di sana. Juga melihat Buddha Sakyamuni bersama dengan Tathagata Prabhutaratna berada di dalam stupa mustika, duduk di atas singgasana singa. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib Tathagata. Tempat ini terdapat di dalam batin. Kita semua harus melihatnya dengan bersungguh hati. Ini bukan mengenai keadaan fisik tetapi spiritual. Begitu banyak Buddha yang datang dan melihat dunia saha. Mereka juga melihat Buddha Sakyamuni dengan Buddha Prabhutaratna. Semua Buddha di bawah pohon pusaka datang melihat Buddha Sakyamuni, Buddha Prabhutaratna, dan 4 kelompok murid. Kondisi batin setiap orang berbeda-beda. Buddha melihat setiap orang adalah Buddha. Jika orang yang belajar ajaran Buddha mengerti prinsip kebenaran, mereka juga akan melihat setiap orang adalah Buddha. Singkat kata, kita harus berpengertian. Jadi, di sini dikatakan melihat Buddha Sakyamuni dengan Buddha Prabhutaratna. Buddha Prabhutaratna berada di dalam stupa mustika, duduk di atas singgasana singa. Apakah kalian masih ingat stupa mustika? Buddha Prabhutaratna dengan stupa mustika muncul bersama. Buddha Sakyamuni membuka pintu stupa mustika. Di dalamnya Buddha Prabhutaratna duduk di singgasana. Ketika Buddha Prabhutaratna melihat Buddha Sakyamuni, dia menawarkan tempat duduknya. Buddha Sakyamuni masuk ke dalam stupa mustika untuk duduk. Semua harusnya masih ingat kondisi itu. Buddha Prabhutaratna datang untuk membuktikan bahwa semua Buddha memiliki jalan yang sama. Setiap Buddha yang datang ke dunia harus mengajarkan sutra teratai. Hanya dengan demikian tugas mereka baru sempurna. Harus mengajarkan sutra teratai sampai selesai, barulah disebut tugasnya sempurna. Buddha Prabhutaratna memiliki satu penyesalan. Ia ingin mengajarkan sutra teratai, tetapi belum sempat menyampaikannya. Maka dalam hatinya timbul sebuah niat, lebih baik aku masuk parinirvana saja. Namun sebelum memasuki parinirvana, ia membuat sebuah ikrar. Di dunia manapun, selama ada Buddha yang sedang mengajarkan sutra teratai, ia pasti akan menampakkan stupa sebagai bukti untuk membuktikan bahwa ajaran sutra teratai yang disampaikan oleh Buddha manapun adalah kebenaran sejati. Inilah ikrar yang dibuat oleh Buddha Prabhutaratna di masa lampau, dan kita semua seharusnya mengingatnya. Kemunculan Buddha Prabhutaratna telah dijelaskan dengan jelas dalam satu bagian lengkap dari sutra.
Sekarang, sampai di bagian ini, saya ingin kembali mengingatkan semua bahwa sebelumnya sudah ada bagian sutra yang menyampaikan hal ini. Bagian sutra yang sekarang sedang dibahas merupakan pengulangan kembali, karena sekarang mulai menunjukkan kekuatan spiritual. Selanjutnya, Buddha akan memberikan penjelasan akhir. Karena Sutra Teratai sudah hampir memasuki bagian penutup. Sutra Teratai kini akan mulai menyampaikan pesan dan amanat. Meskipun bagian amanat dalam sutra ini masih cukup panjang, namun tujuannya adalah agar semua orang bisa lebih menghargai sutra ini. Semangat dan makna yang mendalam di dalamnya dapat diterapkan dalam kehidupan manusia, baik masa kini maupun masa depan. Masih banyak hal yang ingin disampaikan agar semua orang bisa menemukan pemahaman baru. Bagaimana Dharma dapat bersatu dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan masyarakat manusia di masa depan. Berbicara tentang bab kekuatan gaib, kita sudah merasakan selama pandemi ini. Kekuatan gaib seperti ini muncul ketika semua dari kita terkoneksi oleh jaringan internet. Bukankah demikian? Pada hari pemandian Rupang Buddha tahun 2020, ladang pelatihan yang agung di kuil Linci Huko sedemikian agung. Saat para guru Dharma muncul di tempat itu, seketika mereka memulai. Saat itulah perayaan pemandian Buddha Rupang dimulai. Di Gereja Jingse, setiap orang mengenakan jubah panjang layaknya yang dipakai sewaktu keluar sebagai petanda kami mengikuti ajaran Buddha, masuk ke tengah orang banyak. Maka ini adalah seperti biasanya saat bepergian tidak ada baju tambahan, tidak memakai jubah seremoni, hanya dengan jubah panjang masuk ke tengah orang banyak. Saya juga melihat di kuil Linci Huko ada sekelompok biksuni, sama juga hanya jubah berwarna abu-abu, yaitu jubah panjang yang dikenakan oleh para sangha saat bepergian. Seperti penampilan sehari-hari saat terjun ke tengah masyarakat, memberikan kesan sangat mudah didekati. Begitu dengan orang banyak. Ini ajaran Buddha zaman sekarang yang begitu dekat dengan kehidupan manusia. Maka inilah maksud Sang Buddha mengajarkan ajaran Bodhisattva di dunia. Oleh karena itu, Tathagata dalam naskah sutra dari kemunculan stupa mustika yang terlihat adalah kembali menjelaskan tentang saat kemunculan stupa mustika. Coba kita mengingat kembali. Karena dapat secara menyeluruh, kedatangan para Buddha, kedatangan para Bodhisattva di bawah pohon mustika saling melegakan tenggorokan, akan mulai bersuara untuk berbicara, menjentikkan jari sebagai tanda sudah berkumpul semuanya. Sukacita, membalikkan kepala dan melihat, cahaya terang mulai menyinari. Berkat sinar dari Buddha, makanya dapat melihat semua Buddha belahan raga berjajar di 8 penjuru. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur tenggara, selatan, dan barat daya. Terlebih dahulu melihat dari dalam diri, sinar berkilau dan bening jernih membentang keluar lapis demi lapis. Selanjutnya melihat Bhagawan Sakyamuni dan Tathagata Prabhutarana, melihat masa kini, melihat masa lalu, semua ini harus ada cahaya. Jadi, di sini sekali lagi dikatakan, berkat sinar dari Buddha, makanya dapat melihat semua Buddha belahan raga, berjajar di 8 penjuru dalam keadaan duduk. Ada 8 penjuru, atas bawah tak terhitung, barat, barat laut, utara, timur laut, timur tenggara, selatan, dan barat daya. Dengan demikian, berkumpul dari 8 penjuru. Terlihat bahwa tempat Dharma dari Sutra Teratai ada di mana-mana. Bodhisattva pun hadir tanpa batas ruang. Inilah hakikat berkumpul di tempat suci ini. Yang bisa disimpulkan tetap dapat disaksikan, naskah sutra yang kita baca sejak dahulu, bukankah memang demikian adanya? Kini sekali lagi diulangi, dari timur laut, barat daya, tenggara, barat laut, semuanya datang. Maka pertama-tama terlihat seperti yang telah disaksikan sebelumnya. Sinar berkilau dan bening jernih membentang keluar lapis demi lapis. Cahaya suci itu, kejernihan itu murni tak ternoda, berkilauan jernih, terus memancarkan
tak berkesudahan. Selanjutnya, melihat Bhagawan Sakyamuni dan Tathagata Prabu Taratna, di sini setelah semua orang berkumpul, sebenarnya duduk terlalu lama juga perlu istirahat sebentar. Ini yang kita sebut sekarang sebagai menenangkan pikiran dan tubuh sejenak. Duduk terlalu lama juga harus bangun dan berjalan-jalan sebentar. Setelah berjalan harus kembali duduk lagi. Duduk sebentar, lalu menyesuaikan lagi. Menyesuaikan sampai semua rapi. Setelah rapi, baru bisa tenang kembali. Jadi, sudah tenangkah? Tenang. Setelah tenang, baru bisa memulai lagi. Inilah yang disebut melegakan tenggorokan. Melegakan tenggorokan artinya dari tiada menjadi ada, termasuk peralihan dan bukan perubahan. Menjentikkan jari artinya beraktivitas dengan leluasa. Bumi bergetar adalah membuat para hadirin sadar bahwa segalanya adalah kosong dan tidak kekal adanya. Menampakkan adalah membuat para hadirin tidak memunculkan pikiran kacau dan tidak bermalas-malasan. Begitulah pada awalnya. Ada suara, sudah ada, semua orang ada di sini. Jadi ini adalah dari tiada menjadi ada. Ini adalah termasuk peralihan dan bukan perubahan. Tadinya tempat ini semua kosong. Kembali lagi sekarang, sudah ada. Tadinya kosong, sekarang sudah kembali. Semua orang duduk dan dengan penuh lagi. Ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ternyata memang sudah ada. Hanya saja mereka keluar jalan-jalan, kursi itu kosong semuanya. Masuk lagi semuanya, jadi ada lagi. Bukan tidak terlihat, menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Jadi dari tiada menjadi ada. Ruang ini awalnya kosong, sekarang orang-orang datang lagi. Jadi beritahu semua orang, semuanya ada di sini. Sudah dimulai, menjentikkan jari, sudah dimulai. Semua orang duduk dengan nyaman, bersiap sedia, mulai. Begitulah ini. Bumi bergetar, kita semua duduk, badan tidak bergerak. Tetapi ladang batin membuat para hadirin sadar bahwa segalanya adalah kosong dan tidak kekal adanya. Kosong, tetapi ada, lalu kosong kembali. Para hadirin ketika duduk, berdiri, lalu keluar, maka ruangan ini menjadi kosong. Ketika mereka datang, masuk, dan duduk kembali, maka ruangan ini menjadi berisi. Ini sama dengan kehidupan manusia. Ketika datang, maka muncullah saya. Semesta ketika ini memiliki saya. Ketika kita sudah datang, maka sudah seharusnya kita melakukan sesuatu. Ketika selesai dilakukan, maka kita akan meninggalkannya. Prinsip seperti ini maka membuat para hadirin sadar bahwa segalanya adalah kosong dan tidak kekal adanya. Kita semua harus tahu bahwa waktu tiap menit, tiap detik membawa segalanya. Hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Hari berganti hari, umur dari kehidupan kita juga berkurang. Sama halnya dengan semua masalah di dunia. Kemarin, mungkin kamu mengangkat sebuah kursi, mengangkat meja dengan beban yang berat. Sekarang, duduk di sini memegang sebuah buku catatan. Tidak ringan dan tidak berat. Selalu mengganti ini dengan itu, atau meletakkan barang ini atau sama sekali tidak mengangkat apapun. Ini dinamakan ketidakkekalan. Berjalan satu langkah, meninggalkan satu langkah. Tidak sering berdiri di satu langkah itu. Ini juga merupakan prinsip yang sama dinamakan kekekalan. Adalah membuat para hadirin tidak memunculkan pikiran kacau dan tidak bermalas-malasan. Saat terjadi gempa adalah untuk memberitahu kita bahwa segala sesuatu di dunia tidaklah kekal. Ketika fenomena ini terjadi adalah untuk menyadarkan kita agar hati kita menjadi tenang, baik suara batuk ataupun suara jentikan jari. Begitu semua orang duduk diam dan menenangkan diri, suara batuk itu hanya terdengar sekejap saja, secepat jentikan jari. Suara seperti itu akan hilang dalam sekejap. Inilah ketidakkekalan. Maka kita harus segera menyatukan hati, hindari dari gangguan dan jangan lengah. Dalam hidup, kita tidak boleh lengah.
Setiap detik dan menit berlalu begitu saja. Dalam bab kemunculan stupa mustika dari Sutra Teratai disebutkan, pada ketika itu di hadapan Buddha tampak sebuah stupa 7 mustika tingginya 500 yojana, panjang dan lebarnya 250 yojana, muncul dari dalam bumi. Semua orang pasti masih ingat bagian naskah sutra ini. Pada ketika itu, dari dalam stupa mustika terdengar suara keras berupa kata pujian. Bagus sekali, bagus sekali. Bhagawan Sakyamuni dapat menggunakan kebijaksanaan besar dan setara untuk mengajarkan ajaran Bodhisattva, dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Sutra Teratai ini dibabarkan kepada persamuan agung. Begitulah, memang begitulah. Apa yang dibabarkan oleh Bhagawan Sakyamuni semuanya adalah nyata dan benar. Memang benar demikian. Memang begitulah. Sutra Teratai yang diajarkan Buddha, semua yang dibabarkan adalah nyata dan benar. Inilah alasan Buddha Prabhutarana datang ke dunia untuk menjadi saksi bahwa Buddha Sakyamuni membabarkan Sutra Teratai. Ini sangat penting sehingga stupa mustika pun muncul di dunia dan terwujud di persamuan Dharma sebagai bukti bagi kita semua. Kita perlu untuk benar-benar mengetahuinya, berharap kita semua tidak melupakan. Sutra ini kita bahas sampai di sini. Masih perlu untuk kembali mengenang masa lalu. Di dalam sutra kita adalah memahami fenomena dan memadukan dengan prinsip kebenaran. Saya menemui masalah ini, maka kita perlu dari teori ini agar hal tersebut dideskripsikan. Bab kekuatan gaib yang sekarang, semua yang berkumpul di sini, semuanya merupakan konsep dari semangat. Konsep semangat ingin kita mengetahui kita seharusnya menggunakan cara dan kondisi batin seperti apa dalam melihat alam manusia. Alam manusia terdapat batasan umur. Ketidakkekalan terus berlanjut. Ketidakkekalan yang disebabkan oleh waktu merupakan ketidakkekalan dari hidup kita. Yang dikumpulkan dari waktu adalah bertambahnya umur, menunjukkan akan segera mencapai batasannya. Kita semua mempunyai batasan waktu, mempunyai batasan umur. Bab panjang usia Tathagata memberitahu kita menggunakan waktu yang diberikan oleh umur kita untuk mengembangkan kebijaksanaan kita di masa depan. Maka kita harus menggenggam hidup kita sekarang. Harus sungguh-sungguh membangkitkan, membina jiwa kebijaksanaan kita. Umur kebijaksanaan tidak terbatas. Raga kita mempunyai batasan. Maka kita harus menggunakan dengan baik karena waktu akan mengambil hidup kita. Ia terus-menerus mengambil banyak hal dari kita rentang. Hidup kita terbatas. Tak seorang pun tahu berapa lama itu akan berlangsung. Saat waktunya tiba, rentang hidup kita akan berakhir. Jadi, kita tidak boleh tidak disiplin. Saya harap semua orang akan memahami dengan jelas pentingnya untuk tidak menjadi tidak disiplin. Jadi, kita menjadi tidak disiplin, kita harus segera menarik diri, kita tidak boleh menjadi tidak disiplin. Kita harus selalu memiliki pemikiran yang benar. Alam Dharma dengan ajaran yang kaya alam, Dharma penuh dengan ajaran yang kaya. Sudahkah kita menemukan Dharma yang kaya? Dalam pikiran kita sendiri. Si tetua membawa anaknya untuk melihat harta karun tersebut. Apakah anak ini mampu mewarisi harta karun tersebut? Kita semua harus sungguh-sungguh merenungkan ajaran-ajaran ini, menggunakan fenomena untuk menampakkan prinsip kebenaran. Kita tidak boleh lupa, jadi harap selalu berhati-hati.